Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah nanoteknologi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait application of ionic and covalent bonding in mechanical engineering nanotech. Di sini kita akan belajar terkait aplikasi ya. Kemarin kita sudah belajar ikatan ion dan ikatan kovalen, dan sekarang saya akan tunjukkan aplikasinya pada nanoteknologi di mechanical engineering. Di sini saya mengambil dari artikel Interface Mechanics of Heterogeneous Integration and its Application. Aplikasinya terhadap interface ya, permukaan. Jadi kita akan belajar perubahan ikatan ion dan kovalen yang terjadi pada permukaan macam-macam material. Saya ambil dari jurnal International Journal of Smart and Nanomaterial Taylor and Francis. Pada ini yang dibuat tahun 2026, jadi termasuk artikel yang baru. Learning outcome-nya adalah saya ingin mahasiswa semua itu dapat menjelaskan peranan atomic bonding pada nanoteknologi, karena ini kuncinya ya. Ketika kita belajar nanoteknologi, kita harus memahami peran-peran dari ikatan atom yang terjadi dalam material ataupun dalam proses nanoteknologi tersebut. Lalu hubungan kovalen, bonding atau ikatan kovalen dengan thermal management. Jadi kalau kita membahas thermal management, kalau anak teknik berarti masuknya ke heat transfer. Terus kenapa interface menentukan performa material, yaitu kita akan mempelajarinya. Terus analisis covalent bonding pada heterogeneous integration sesuai dengan artikelnya. Jadi dua pertemuan kita sudah membahas terkait ionic bonding dan covalent bonding ya, dengan aplikasi interaktif PubS Learning Chemkin ya. Jadi di sini saya review kembali bahwa ionic bonding atau ikatan ion akan berbeda terhadap covalent bonding ya. Jadi kalau ikatan ion itu elektronnya transfer, kalau covalent bonding itu saling sharing ya. Kalau ion bonding, ionnya ditransfer ya, kayak seperti NaCl gitu. NaCl-nya dia jadi kurus karena mentransfer, jadi Na+ sama Cl-. Dan kalau covalent bonding dia saling sharing elektron. Yang kedua adalah ikatan bonding terjadi pada material metal plus non-metal. Tapi kalau covalent bonding terjadi pada non-metal dan non-metal. Yang ketiga, kalau ionic bonding dia itu strong electrostatic attraction ya. Jadi elektroatraksi atau ikatannya lebih kuat. Nah, seperti itu. Jadi saling tarik-menarik ataupun saling ikat-mengikat lebih kuat. Kalau covalent bonding itu tergantung pada directional bond-nya yang kuat. Yang keempat, ion bonding atau ikatan ion itu high melting point ya. Dia di titik peleburan yang tinggi. Sedangkan kalau ikatan kovalen dia itu high mechanical strength karena dia main ke strong directional bonding ya. Directional itu seperti jaraknya, maka dia mempunyai high mechanical strength. Kekuatan mekanikalnya lebih tinggi. Kalau ionic bonding yang kelima adalah digunakan untuk usually brittle. Yang keempat untuk kovalen, kelima ya, mohon maaf. Yang kelima adalah usually stable. Jadi dia lebih stabil, tapi kalau ionic bonding dia stabilitasnya kurang. Seperti itu. Itu review singkatnya. Untuk slide yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah why atomic bonding matters in mechanical engineering. Jadi
Ini memang agak susah ya, seperti saya bilang pada di awal. Jadi kebanyakan kita itu mechanical engineering lebih seneng mainnya di data makro atau data yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi mereka kebanyakan ya, paling banyak itu jarang aware terhadap atomic bonding pada beberapa peristiwa seperti saya contohkan. Ketika kita mengelas dua material yang berbeda ya, itu sebenarnya kita memberikan energi pada material tersebut. Jadi adanya energi tersebut, maka ikatan atom yang dalam material dengan material satunya itu akan mengalami pergerakan. Maka itulah yang penting kenapa pada titik tertentu material tersebut melebur. Pada titik tertentu material tersebut belum melebur seperti itu. Itu karena adanya ikatan atom. Nah, sebenarnya kalau kita bisa membedah semua ini, semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah seperti itu. Jadi tidak hanya tren grafik dan hasil yang kita bicarakan, tapi fenomena apa yang terjadi pada peleburan ketika kita mengelas. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa ikatan atom itu sangat penting di dunia teknik? Ya karena setiap material memiliki keunggulan yang berbeda seperti itu. Jadi di sini sudah saya berikan contohnya. Contohnya di sini yaitu kalau silikon itu keunggulannya murah. Tapi kalau diamond itu thermal konduktivitasnya yang sangat tinggi. GaN itu gallium nitride itu adalah high power elektronik ya. Terus SiC silikon konduktor ya, karbon kalau nggak salah. Ini tahan temperatur tinggi. Jadi ketika engineer ya menggabungkan material-material menjadi satu sistem, sebenarnya ada atomic bonding yang menjadi dasar penyatuan. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika kita menggabungkan material satu dengan material lain, ujuk-ujuk nyambung seperti itu, tidak. Jadi ada ikatan antar atom yang berskala nano yang jarang kita aware atau jarang kita awasi ya dalam dunia teknik mesin seperti itu. Jadi di sini ada gambarnya. Nah, di sini gambarnya yaitu the interface is the device ya. Jadi yang menentukan performa itu bukan hanya materialnya, tetapi daerah pertemuan antar material. Jadi ketika kita menyambungkan material satu dilas dengan material A, material B, itu bukan hanya material yang berpengaruh, tapi pertemuan antar material. Di sini di sini akan menjelaskan kenapa sih material itu bisa kita sambung seperti itulah. Inilah yang disebut interface is the device ya. Jadi kita mulai bagian yang di sini. Di sini ada bagian utama ya. Bagian utamanya bagian utama gambar. Di bagian atas terdapat material diamond ya. Diamond, sedangkan bagian bawah di sini yaitu gallium nitride ya, gancip. Gallium nitride itu biasanya di semikonduktor kalau nggak salah ya, di CPU atau apa gitu. Ini biasanya teman-teman dari engineering fisik yang tahu GaN chip kayak gitu. Lah, pertemuan antar material di sini itu yang dinamakan atomic interface. Ya, perlu saya tekankan di sini bahwa diamond yang dimaksud di sini bukan berlian perhiasan ya. Kita tahu kalau di rumah mahasiswa semua ibunya atau adiknya punya diamond, ya bukan itu yang kita bahas di sini. Melainkan adalah sintetik diamond yang diproduksi khusus untuk aplikasi teknik ya. Jadi mengapa diamond dipilih? Karena sudah saya terangkan kalau diamond itu adalah material dengan konduktivitas thermal yang sangat tinggi. Jadi berkisar 2000 watt per meter Kelvin seperti itu. Jadi diamond ini
jauh lebih tinggi dibandingkan aluminium maupun tembaga. Jadi di sini lebih tinggi dari konduktivitas termalnya ya daripada aluminium maupun tembaga yang biasanya digunakan sebagai penghantar panas. Namun GaN chip di sini merupakan material semikonduktor ya yang banyak digunakan pada charger charger fast charging. Jadi ketika jenengan HP-nya punya charger fast charging, paling banyak kayaknya ada di gallium nitride itu ya kalau saya baca di Google. Terus ada kendaraan listrik, sadar, satelit hingga chip AI seperti itu. Jadi material ini kayak gallium nitride mampu bekerja pada daya dan frekuensi yang tinggi, yaitu menghasilkan panas ya. Frekuensinya tinggi, tapi kelemahannya di sini kalau di sini 2000, di sini hanya 130 watt meter Kelvin ya. Kelemahannya menghasilkan panas yang sangat besar ketika operasi itu. Itu kelemahannya. Lalu di sini mungkin jenengan bisa lihat yaitu heat flow. Perhatikan panah merahnya. Heat flow di sini menunjukkan arah perpindahan panas. Jadi ketika saat gallium nitride itu bekerja, panas dihasilkan dari dalam chip. Nah, tadi saya sudah sounding bahwa kelemahan utama dari gallium nitride yaitu menghasilkan panas yang sangat besar selama operasi. Jadi panas di sini akan menuju ke lapisan diamond. Jadi semakin cepat panas berpindah, maka temperatur chip akan semakin rendah. Temperatur yang lebih rendah berarti performa perangkat lebih stabil, efisiensinya meningkat, dan biasanya umur pakai komponen menjadi lebih panjang. Ya, jadi panasnya ini, panas dari GaN chip akan terserap oleh diamond. Nah, namun ternyata tantangan terbesar itu dalam artikel dijelaskan bukan terletak pada diamond maupun gallium nitride. Nah, tapi tantangan sebenarnya berada pada lapisan yang sangat tipis di antara kedua material tersebut yang kita sebut dengan interface. Jadi ketika gallium nitride dan diamond itu disatukan seperti ini, ada lapisan tipis. Jadi ketika jenengan menyentuh jari seperti ini sebenarnya ada lapisannya ya. Ada lapisannya, ini bukan benar-benar menyentuh, tapi ada lapisan yang sangat tipis yang mungkin kita bilang ya itu tidak ada lapisannya. Tapi kalau dalam nanoteknologi, di sini ada perpindahan dari elektron atau atom-atomnya. Lah, ketebalan interface ini hanya 1-5 nanometer. Nah, bisa dibayangkan lapisan tipis ini memang tidak kasat mata ya. Kasat mata, yaitu tidak bisa dilihat dengan makro. Jadi, kalau kita bandingkan dengan rambut manusia itu memiliki mungkin sekitar 70.000 nanometer ya. Maka interface ini ribuan kali lebih tipis dibandingkan rambut manusia. Ya, satu rambut itu 70.000 nanometer. Ya. Tapi interface di sini ribuan kali lebih tipis dibandingkan rambut manusia. Jadi di sini di interface sudah diberikan zoom in ya, atomic scale interface. Kita perbesar. Di atomic interface itu terjadi apa saja? Maka kita bisa melihat atom-atom karbon dari diamond berada di bagian atas. Sedangkan atom gallium di sini dan nitrogen berada di bagian bawah GaN interface. Di antara kedua material ini terbentuk ikatan kovalen atau kovalen bonding. Nah, di sini kovalen bondnya, kovalen bond format ya, terbentuk kovalen bonding. Jadi kita akan flashback lagi bahwa ikatan kovalen, atom itu tidak saling memindahkan elektron seperti
ikatan ion ya. Tapi justru kalau ikatan kovalen dia itu berbagi elektron. Dengan adanya pembagian elektron ini terbentuklah atom yang kuat sehingga diamond dan gallium nitride ini seolah-olah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita mengatupkan jari seperti ini, ya, di sini ada ikatan kovalen. Ya, misalnya di sini atom, ini diamond, di sini gallium nitride. Kita pisahkan di sini. Ada yang namanya atomic interface. Atomic interface di sini ternyata terjadi ikatan kovalen atau kovalen bonding yang sama-sama sharing elektron. Kalau sharing elektron, maka dia saling tarik-menarik dan tolak-menolak bisa ya. Jadi dia lebih stabil seperti itu, berbagi elektron. Jadi proses pembentukan interface di sini ya. Di sini akan dijelaskan bagaimana konsep pembentukan dari interface. Tahap pertama di sini mungkin agak kecil ya. Ini adalah kontak. Kontak itu ketika dua permukaan hanya saling bersentuhan, tapi belum ada ikatan yang kuat. Itu disebut kontak. Yang kedua itu adalah physical absorption. Tahap ini muncul gaya tarik yang lemah. Jadi seperti gaya van der Waals ya, namun ikatan ini masih mudah terlepas. Ya, jadi di sini ada gaya tarik tapi masih lemah. Ketika kita belajar ikatan kovalen ya, kalau masih kita dekatkan pada jarak tertentu, itu kadang ikatan yang satu sama lainnya saling memberi itu masih lemah ya. Lalu yang ketiga adalah activation annealing di sini. Tapi saat ikatan itu kita lebih dekatkan dan diberikan energi, contohnya adalah permukaannya dipanaskan atau diaktifasi dengan menggunakan plasma atau lainnya. Jadi atom-atom pada permukaan di sini lebih reaktif. Ya. Setelah kondisi tersebut tercapai, ya, maka barulah ke tahap keempat, yaitu terbentuknya kovalen bonding. Pada tahap ini, atom-atom dari kedua material mulai berbagi elektron dan menghasilkan interface yang kuat dan permanen. Jadi ketika kita dekatkan kovalennya lebih dekat lagi, maka yang disiapkan sudah ada ilustrasinya. Sharing antar elektronnya lebih kuat, maka ikatan antar dua material tersebut juga lebih kuat ya dan lebih stabil. Jadi itulah yang terjadi. Makanya mengapa covalent bonding itu penting? Ya, karena memang dia ya di sini why is covalent benefit of covalent interface? Di sini adalah thermal resistennya bisa menjadi lebih rendah. Sehingga panas dapat berpindah dengan lebih cepat. Karena gallium nitride chip di sini untuk material elektronik semikonduktor dia memiliki panas yang sangat panas sehingga kita memerlukan kalau kita biasanya buat PCB ya kita kasihkan dia heatsink. Nah, diamond ini fungsinya seperti heatsink. Dia menyerap panas dari gallium nitride tersebut. Jadi keuntungannya di sini thermal resistance-nya menjadi lebih rendah untuk gallium nitride. Yang kedua adalah electrical resistance-nya juga lebih kecil sehingga aliran elektronnya menjadi lebih efisien. Yang ketiga, mechanical strength-nya meningkat. Yang keempat adalah interface menjadi lebih stabil. Nah, jadi kalau kita kesimpulan dari gambar ini, yaitu konsep atomic bonding ternyata menentukan banyak hal yang kita pelajari ya, perpindahan panas, kekuatan sambungan, sampai keandalan struktur. Itulah yang dinamakan the interface is the device. Jadi ketika jenengan ngelas material A dan material B, sebenarnya jenengan itu sudah melakukan yang namanya perubahan struktur atom dan
melakukan yang namanya ikatan ion ataupun ikatan kovalen, seperti itu. Jadi ketika interface-nya buruk, maka warna sulit berpindah, elektron terhambat, mudah retak, dan umur komponen jadi pendek. Sekali lagi, pemilihan material juga perlu, tetapi daerah pertemuan antar material dan fenomenanya itu juga perlu. Nah, ini adalah from physical contact to chemical bonding. Jadi sebelum terbentuk covalent bonding, ya, dua permukaan itu mengalami tahapan physical absorption atau penyerapan secara fisik, terus ada gaya van der Waals, ada heating dan aktivasi, terus orbital overlap dan covalent bonding. Nah, jadi pada artikel Taylor-Francis itu menjelaskan bahwa perubahan dari physical absorption dan chemical absorption merupakan kunci terbentuknya interface yang stabil. Jadi ada physical absorption dan chemical absorption, itu kuncinya. Nah, ini adalah ilustrasi yang akan kita pahami, yang akan membuat kita memahami bagaimana dua permukaan material yang awalnya hanya saling bersentuhan dapat berubah menjadi satu kesatuan yang sangat kuat ya, melalui pembentukan ikatan kovalen. Jadi proses ini adalah dasar atau konsep dari banyak teknologi modern seperti wafer bonding pada semikonduktor, integrasi chip AI, hingga material performa tinggi untuk kendaraan listrik dan aplikasi aerospace, seperti itu. Jadi kita lihat ada 5 tahapan yang akan mengilustrasikan dua permukaan material dari sentuhan menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Jadi tahap pertama yaitu surface contact yang tadi sudah saya ceritakan. Prosesnya dimulai ketika dua permukaan material, kita sebut aja surface A sama surface B, didekatkan satu sama lain. Ya, pada tahap ini kita lihat di sini kedua permukaan atom belum benar-benar diikat ya. Di sini ada distance-nya 0,3 sampai 1 nanometer. Atom-atom dari surface A dan surface B dipisahkan dengan jarak ya. Kondisinya dapat diibaratkan seperti dua lembar kaca yang hanya ditempelkan atau dua jari yang kita tempelkan di sini. Mereka masih saling sentuhan tapi belum memiliki ikatan yang kuat seperti itu. Jadi kalau kaca ataupun kita coba jari kita seperti ini ya. Ya, anggap aja ini surface A, surface G. Terus kita tempelkan di sini. Ini belum membentuk ikatan atau ikatan yang kuat ya, atau belum terjadi interaksi kimia. Tahap yang kedua, ketika jarak permukaannya semakin kecil ya, dalam arti semakin kecil di sini kita dekatkan jaraknya, maka muncul gaya tarik yang sangat lemah. Gaya tarik yang lemah ini biasa kalau dalam konteks kimia bisa kita sebut sebagai gaya van der Waals. Ya, gaya berasal dari interaksi antar awan elektron pada kedua permukaan. Walaupun mampu membuat kedua material saling menempel sementara, namun gaya van der Waals ini masih bersifat lemah dan mudah terlepas. Ya. Jika diberikan gaya mekanik atau perubahan temperatur. Jadi gaya van der Waals ini masih ikatan yang lemah. Oleh karena itu, dalam tahap ini sambungan belum cukup kuat untuk aplikasi teknik. Yang ketiga adalah proses heating. Proses heating atau surface activation. Nah, di surface activation yang ini kita berikan panas atau aktivasi permukaan ya. Biasanya panas, lebih gampang kita menyebutnya panas. Ini berfungsi agar membentuk ikatan yang lebih kuat. Nah, energi ini diperlukan untuk membentuk ikatan yang kuat. Salah satu yang umum digunakan, ya kalau material mungkin jenengan kenal dengan namanya annealing, kayak gitu.
Pada beberapa proses manufaktur modern, biasanya juga bisa digunakan untuk plasma aktivasi atau dengan panas plasma. Jadi energi panas ini akan mengguncang atom-atom pada surface A dan surface B. Guncangan ini akan membuat atom lebih aktif dan meningkatkan mobilitas. Jadi dia lebih reaktif. Akibatnya, jarak antar atom ini semakin dekat sehingga peluang terjadi ikatan reaksi kimia lebih meningkat. Yang keempat, ketika kita sudah ada yang namanya heating atau proses aktivasi, yang keempat adalah electron sharing. Jadi ketika panasnya kita berikan panas, ya, ternyata semakin dekat nih, gitu. Maka di sini terjadi yang namanya electron sharing. Jadi orbital elektron dari atom-atom pada surface A dan surface B mulai saling bertimpang tindih atau orbital overlap di sinilah ini. Kita bisa lihat ya di sini ada orbital overlap ya. Jadi pada tahap ini elektron tidak lagi dimiliki satu atom saja, tetapi mulai dibagi seperti yang sudah saya jelaskan di 14 ya dengan Jemkin itu elektronnya saling berbagi. Surface A punya elektron A, atom A kan berbagi dengan surface yang punya atom B. Begitu juga sebaliknya. Fenomena ini ya bisa kita sebut dengan ikatan kovalen. Tahap kelima adalah tahap terakhir dari terbentuknya ikatan kovalen. Jadi setelah elektron dibagi bersama, atom-atom dari kedua material ini akhirnya terhubung melalui ikatan kimia yang kuat dan stabil. Jadi kondisi ini kedua permukaan tidak saling menempel lagi, tetapi benar-benar menjadi satu kesatuan pada tingkat atom. Ini yang disebut sebagai covalent interface, seperti itu. Ya, jadi ini adalah konsep dasar dari covalent interface. Jadi ketika jenengan menyatukan dua material dengan panas kok tiba-tiba kelet kayak gitu, tiba-tiba lengket, maka kalau kita belajar nano, dua atom itu sudah terjadi yang namanya ikatan kovalen. Seperti itu. Nah, jadi kenapa why covalent bond is preferred ya? Jadi keunggulan covalent bonding yang sudah saya sampaikan, keunggulannya adalah mechanical strength-nya itu tinggi sekali. Yang kedua adalah thermal conductivity-nya lebih baik, electrical conductivity lebih stabil dan tidak membutuhkan adhesive layer. Jadi jenengan tinggal memanaskan, interface-nya lebih tipis dan umur komponen lebih panjang. Nah, itulah yang disebut dengan why covalent bonding itu sangat prefer untuk penyatuan dua material. Ini ilustrasinya. Nah, di gambar ini ya, kita melihat bahwa kualitas interface antar material sangat menentukan seberapa mudah panas dapat berpindah. Meskipun dua material yang digunakan sama, performanya bisa sangat berbeda hanya karena kualitas ikatan atom pada interface. Bagian atas di sini yaitu weak interface ya. Weak interface atau antarmuka yang lemah. Di sini material A berperan sebagai sumber panas ya, heatnya dari sini dari material A. Sedangkan material B sebagai absorber atau penyerap dan penyebar panas. Namun kedua material tersebut belum terikat secara kimia. Mereka hanya saling bersentuhan melalui gaya van der Waals yang terkait. Nah, jadi di sini belum berikatan secara kuat. Atom-atomnya hanya berikatan lemah atau bisa kita sebut dengan only with ya van der Waals interaction, no chemical bond. Jadi belum ada ikatan secara kimia. Berarti apa di sini? Kok bisa Bu tidak ada ikatan kimia? Jadi kita perhatikan ya celah-celah kecil, celah-celah di sini ya.
Di sini namanya air gap ya. Celah-celah udara air gap antara kedua permukaan. Celah ini memang sangat kecil ya, tetapi pada skala nano justru ini menjadi penghambat utama perpindahan panas ya. Jadi kadang itu kita berpikir loh kenapa tidak yang satu udah panas, yang lainnya belum panas ya. Mungkin karena ada air gap di sini. Nah, itu yang dijelaskan oleh nanoteknologi. Jadi ketika ada celah seperti itu, panas yang dihasilkan material A tidak dapat mengalir secara efisien menuju material B. Fenomena ini yang kita sebut dengan thermal resistance yang sangat tinggi. Jadi semakin besar hambatan termalnya, semakin sulit panas berpindah. Jadi air gap di sini adalah hambatan thermal resistant yang menghambat panas untuk berpindah. Ya. Kalau panasnya itu tidak dapat berpindah, maka kita bisa lihat komputer damage ya. Kalau komputer kepanasan itu pasti damage. Atau PC yang terlalu panas itu bisa tiba-tiba jadi error, kipasnya tiba-tiba mati dan lain sebagainya karena apa? Overheat seperti itu. Kalau itu terus-menerus kita biarkan, maka apa yang terjadi? Umur pakainya menjadi lebih pendek karena panasnya terakumulasi di dalam material. Ini yang dinamakan weak interface. Ketika panas itu diblocking oleh air gaps atau celah-celah kecil. Jadi sebenarnya air gap ini yang harus kita hindari. Yang kedua adalah strong covalent interface. Jadi di sini kita bandingkan ya pada yang kedua di sini. Kedua material di sini membentuk strong covalent interface ya. Nah, beda sama ini ada celahnya. Tapi di sini strong covalent interface-nya. Tidak ada lagi rongga udara antar kedua material. Jadi kontak antar atomnya menjadi lebih sempurna. Jadi kita perhatikan panas yang oranye ini ya, panah oranye di sini. Panasnya dari heat yang bagian atas material A ke material B ini menuju dengan lancar ya. Jadi material A menuju material B ini hambatannya jauh lebih rendah sehingga perpindahan panas berlangsung lebih efisien. Mengapa itu terjadi? Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, panas pada material dapat dihantarkan melalui getaran atom atau foton. Jika atom-atom pada interface ya terhubung dengan kuat melalui ikatan kovalen di sini, maka getaran atomnya dapat diteruskan dari satu material ke material lainnya tanpa banyak hambatan. Tapi ketika interface-nya terdiri dari gaya van der Waals yang rendah dan masih memiliki celah udara, getaran atomnya ya atau atom yang atraktif itu akan terputus sehingga panas sulit melewati interface tersebut. Itulah kenapa strong covalent ini seharusnya yang dicari. Itu. Jadi inilah yang disebut bahwa kualitas interface menentukan seberapa mudah panas dapat berpindah. Jadi antarmuka itu sangat bermanfaat ya. Jadi ketika jenengan pernah praktikum yang namanya microstructure ya, jenengan itu akan melakukan yang namanya pengamplasan dan polishing. Jadi material permukaannya itu pasti akan digosok sangat lembut sekali terus dipoles seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita jadikan material A ini mungkin ya material A weak interface ini itu antar permukaannya yang permukaan di bawah sini itu dia tidak rata. Jadi makanya ada yang namanya air gap antar dua material ini. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah plasma aktivasi. Jadi ketika ada heating yang tadi saya bilang yang kita beri panas ya, kita bisa loh membentuk covalent bond ya dengan plasma activation. Makanya
Selalu ada pertanyaan ketika dua material ditumpuk gitu, kok kovalen bondnya tidak langsung terbentuk ya, tidak semudah itu Ferguson ya. Karena apa? Karena adanya energi barrier atau batas gap energi ya. Nah, jadi harus ada energi yang menyatukan dua material ya, tidak ujuk-ujuk ketika kita numpuk material A dan B tiba-tiba ada ikatan kovalen. Wow, itu sangat menakutkan ya. Nah, itu jadi harus ada energi yang diberikan agar terbentuk ikatan kovalen. Cuma dibiarkan tok ya sampai Indonesia turun salju tidak akan ada yang namanya kovalen bond atau kovalen bond tidak akan terbentuk. Jadi di sini selain heating kita berikan panas, kita bisa memberikan efek pada kovalen bond akan bergerak seperti itu dengan plasma aktivasi itu. Nah, jadi di sini plasma aktivasi mengaktifkan permukaan sehingga ikatan terbentuk pada temperatur yang jauh lebih rendah. Di sini saya sudah buatkan ilustrasinya ya. Ini adalah plasma activation. Seperti itu. Ya. Plasma activation ya. Kalau kita pahami di slide sebelumnya bahwa ikatan kovalen itu merupakan ikatan kuat karena melibatkan pembagian elektron ya, saring elektron antar atom. Namun selalu muncul pertanyaan, jika ikatan kovalennya itu kuat ya, mengapa tidak langsung terbentuk saja kayak gitu ketika dua material ditumpangkan. Nah, kenapa sih kovalen itu tidak membentuk dirinya sendiri kayak gitu? Tidak pada kondisi permukaan itu sendiri ya. Dia tidak langsung ayo janjian kita langsung membentuk kovalen. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi harus ada yang namanya energi yang diberikan. Makanya kedua material yang ditumpuk itu tidak langsung ujuk-ujuk jadi kovalen karena ada namanya energi barrier. Nah, jadi di sini yang ada 1 2 3 4 yang 4 tahapan. Ya, di sini before plasma, sebelum kita aktivasi dengan plasma, ya. Berarti di sini adalah permukaannya pasif ya. Permukaan pasif di sini ketika kita ingin menempelkan atau menyambungkan material A dan material B, keduanya mungkin terlihat bersih dan rata ya. Jadi di sini kita sudah ratakan, kita sudah bersihkan, polishing dan lain sebagainya, kita mau tempelkan nih. Nah, tapi permukaannya di sini kita sebut permukaan yang pasif atau tidak reaktif. Permukaan pasif itu bisa kita artikan permukaannya itu belum memiliki gugus aktif yang cukup untuk membentuk reaksi kimia. Jadi apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika kedua material hanya ditempelkan, mereka hanya mengalami kontak fisik. Nah, jadi ketika jenengan itu saling tepuk pundak, terus ada yang cuma yang respon yang satunya biasa aja ya, enggak ada energi apa-apa, enggak ada ya biasa aja, hanya nempel aja seperti itu. Maka yang ditempelkan ini mengalami kontak fisik dan ikatan yang terjadi masih sangat lemah. Ada ikatan ya mungkin lemah yang biasanya kalau di nano kita nyebutnya adalah ikatan atau gaya van der Waals seperti itu. Jadi ketika hanya ditempelkan ya kita tidak bisa istilahnya kalau ngelas itu cuma ditempelkan tok ya tanpa kita berikan energi atau panas ya udah lepas saja dua material itu. Nah itu sama ketika before plasma atau permukaannya pasif. Yang tahap kedua di sini yaitu after plasma. After plasma itu adalah pengaktifasi permukaan. Jadi ketika kita sudah paham permukaan pasif, pertanyaannya adalah cara membuat permukaan tersebut menjadi reaktif. Ya, jadi di dalam industri itu biasanya lebih banyak ke plasma aktivasi ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi ya. Jadi plasma ini sering disebut dengan keadaan
sering disebut sebagai keadaan materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Jadi apa yang terjadi? Plasma di sini terdapat ion, elektron, dan partikel bermuatan yang memiliki energi sangat tinggi. Jadi ketika plasma diarahkan ke permukaan material berenergi tinggi ini akan membersihkan permukaan dari kontaminan sekaligus menghasilkan banyak gugus hidroksil atau gugus OH. Jadi kita arahkan ke material A, otomatis permukaan dari kontaminan ini akan membentuk gugus OH. Nah, kalau kita arahkan plasmanya, ya. Jadi kalau kita arahkan plasma di sini, maka jumlah gugus hidroksil pada kedua permukaan akan meningkat secara signifikan. Nah, jadi gugus-gugus inilah yang menjadi titik awal terjadinya reaksi kimia. Seperti itu. Tahap ketiga adalah chemical reaction. Chemical reaction atau reaksi kimia ketika kedua permukaannya itu telah diaktifasi, didekatkan satu sama lain. Nah, masing-masingnya karena sudah memiliki gugus hidroksil, maka gugus itu saling berinteraksi. Di sini saling berinteraksi. Pada saat reaksi berlangsung, dua gugus hidroksil akan bergabung atau melepaskan molekul air atau H2O. Proses ini disebut dengan kondensasi, itu pada proses plasma activation. Jadi setelah molekul air dilepas, atom-atom pada kedua permukaan menjadi semakin dekat dan mulai terbentuk ikatan kimia yang lebih kuat. Yang keempat adalah covalent bonding. Nah, ini adalah tahap terakhir terbentuknya ikatan kovalen. Pada tahap ini, ketika ada chemical reaction nah ini saling tarik-menarik atau antara material A material B saling transfer. Ini elektron saya berikan. Oke, elektron saya juga saya berikan. Jadi kita sama-sama memberikan seperti itu. Jadi saling giving saling memberikan hadiah elektronnya. Jadi yang keempat akan terbentuk covalent bonding. Tahap ini atom-atom material A dan material B mulai berbagi elektron sehingga ikatannya lebih kuat dan stabil. Jadi kalau kita ibaratkan material ini tidak menempel lagi secara fisik seperti ini tetapi benar-benar menyatu pada tingkat atom. Interface yang terbentuk menjadi jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan gaya van der Waals di sini. Jadi plasma activation di sini sangat penting karena tanpa aktivasi jumlah gugus aktif pada permukaan akan sangat sedikit peluang terbentuknya ikatan kovalen. Jadi plasma activation di sini akan meningkatkan gugus hidroksil atau OH dan energi permukaan menjadi lebih tinggi. Setelah itu, permukaan bisa menjadi lebih hidrofilik atau mudah bereaksi. Seperti itu. Lalu, hasilnya pembentukan ikatan kovalen dapat berlangsung pada temperatur yang lebih rendah dan menghasilkan interface dengan kualitas yang lebih kuat. Jadi ketika jenengan bolehlah di search di YouTube teknologi plasma activation itu kenapa lebih sering digunakan untuk manufaktur mungkin chip semikonduktor, perangkat elektronik AI, sensor dan MEMS sampai kendaraan listrik. Nah, jadi monggo silakan di search proses-proses dari manufacturing chip semikonduktor seperti itu. Jadi berikutnya adalah case study 1. Jadi gallium nitride sama diamond bonding Jadi kita sudah membahas mengapa sih menggunakan demand. Oh, karena thermal conductivity demand itu tinggi, yaitu sekitar 2200 watt per meter Kelvin. Sedangkan gallium nitride itu panasnya yang tinggi. Nah, kalau kedua material disatukan, maka terbentuklah covalent bonding. Panasnya dapat berpindah lebih
cepat. Jadi artikel dari Taylor Francis itu menunjukkan bahwa diamond sebagai heat spreader untuk meningkatkan thermal management perangkat gallium nitride. Jika dihubungkan dengan heat transfer, jadi semakin tinggi thermal conductivity, semakin kecil thermal management resisten dan temperatur chipnya bisa menurun. Itu alasannya. Ya. Kenapa diamond yang digunakan? Ingat ya, diamond itu bukan perhiasan yang seperti kita lihat, tapi diamond itu salah satu material buatan. Nah, yang kedua ini agak susah. Di sini ada beta gallium 2 trioxide ya dengan diamond interface ya. Masalah beta gallium 2 trioxide ini memiliki thermal conductivity-nya rendah. Akibatnya self heating effect-nya menjadi temperatur naik dan umur komponen menurun. Solusinya adalah diamond bond dan menggunakan covalent bonding. Jadi di sini artikelnya ada juga loh beta dioxide ya, di gallium trioxide ini meningkatkan ya, peningkatan thermal boundary conductance sehingga sekitar 10 kali dibandingkan interface berbasis van der Waals seperti itu. Jadi kita hubungkan dengan mechanical engineering perspektif ya, kita mata kuliah lain. Jadi heat transfer itu penting banget. Nanti akan belajar tentang material thermoconductive material engineering sampai crystal structure manufacturing, surface finishing, machine design, failure analysis, nanoteknologi dan atomic bonding seperti itu. Jadi ini nanoteknologi itu ya macam-macam ya. Kalau di mechanical engineering kita bisa ke arah smart material, biomaterial, biosensor dan lain sebagainya. Tapi kalau kesehatan ya bisa segi dan untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga bisa. Nah, di sini ada take home message 1 yang saya buat. Satu konsep atom itu ternyata memiliki banyak bidang teknik mesin. Jadi mata kuliah nanoteknologi itu adalah yang menarik karena selama ini kita memandang bahwa suatu proses itu terjadi dengan pandangan makro. Tapi tidak kita sadari mikro itu juga berpengaruh pada segala proses yang terjadi di alam. Jadi ada engineering insight di sini. Apa yang terjadi jika interface buruk, maka thermal resisten meningkat. Ya. Terus temperatur operasi naik, efisiensi perangkat menurun, akibatnya bisa retak antar permukaan dan umur pakai komponen berkurang. Namun dengan interface covalent bonding ini memungkinkan perpindahan panas dan elektron berhasil lebih cepat dan meningkatkan keandalan sistem. Jadi kesimpulannya di sini adalah atomic bonding bukan hanya konsep kimia, tapi fondasi dari teknologi modern. Jadi kita harus bergerak ya. Di beberapa penelitian ini sudah lama nanoteknologi, tapi dari Indonesia ini baru mengenal, baru-barusan saja kita sadar ya. Kita benar-benar sadar kalau nanoteknologi ini berguna untuk memahami fenomena yang ada di alam. Itu. Nah, ini saya berikan discussion ya. Discussion ada 4 discussion. Discussionnya ini monggo silakan mas menjawabnya. Menjawabnya dengan apa? Dengan Mentimeter seperti ini. Nanti link Mentimeternya akan saya upload di Mocha. Jadi jangan bisa jawab ya. Tenang saja, ini hanya jawaban ya. Tidak ada ininya, poinnya, tidak ada yang benar atau salah. Jadi tidak ada ininya ya, namanya juga, karena kalau pakai Mentimeter kita sebutnya adalah anonymous. Yang kedua adalah take home message yang kedua yang saya buat itu adalah berarti di dunia nanoteknologi ya. Keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh materi yang digunakan, tetapi oleh kualitas ikatan atom pada interface material. Seperti itu. Jadi perlu diingat ketika jenengan mungkin ada mata kuliah las dan lain sebagainya,
menempelnya dua permukaan itu bisa bukan hanya karena materialnya, tapi juga karena interface yang terjadi pada material tersebut. Mungkin itu saja dari saya ya untuk mata kuliah hari ini. Silakan mengerjakan yang discussion-nya di Mentimeter. Linknya akan saya upload di Moka. Itu saja dari saya pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.